Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dil qurba wal jaril junub. Taib, rahmat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini kita semuanya bisa berkumpul kembali di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, dan insyaallah di hari ini kita akan sama-sama membahas satu tema yang disampaikan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazair rahimahullahu ta'ala, yaitu adalah bab yang disampaikan oleh beliau ini adalah bab kaitan dengan etika dengan tetangga. Ya, ini adalah satu bab yang disampaikan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazair. Beliau secara khusus membahas tentang etika kita dengan tetangga. Sebelum saya membahas tentang ini, mungkin izinkan saya membaca beberapa hadis Nabi yang mudah-mudahan ini menjadi motivasi untuk kita supaya kita terbiasa menunggu waktu sholat. Ya, ada hadis Nabi SAW yang disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan hadisnya disampaikan oleh Abu Bakar, sahabat Abu Hurairah, disebutkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya, termasuk juga disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala kaitan dengan ini gitu ya. Jadi Imam Muslim dan Imam Bukhari menyebutkan kaitan dengan bab ini ya. Kaitan dengan bab ini disebutkan di dalam sahihnya bahwa la yazalu ahadukum fi salatin madamatis salatu tahbisuhu. Rasulullah menyampaikan bahwa salah seorang di antara kalian senantiasa berada dalam salat selama salat itu menahannya. Artinya maksudnya adalah ketika orang itu menunggu salat, berarti itu dia terhitung sedang salat. La yamna'uhu an yanqaliba ila ahlihi illa shalah. Tidak ada yang menghalangi dia untuk kembali ke keluarganya kecuali karena memang waktu salat. Bahkan dalam hadis Nabi yang lain menyebutkan tentang keutamaan ini, apabila salah seorang dari kalian berada dalam salat selama ditahan oleh salat tersebut. Maksudnya adalah ketika orang menunggu waktu sholat sehingga dia tidak pergi kemana-mana menunggu waktu sholat tersebut, maka wal malaikatu taqulun, maka dalam kondisi seperti itu malaikat akan mendoakan orang tersebut. Apa doa malaikat? Doa malaikat itu ada dua. Pertama, Allahumma gfir lahu, ya Allah ampuni dosa orang tersebut. Kemudian yang kedua, malaikat mendoakan Allahumma arhamhu, ya Allah rahmati orang tersebut. Dan kata malam yakum min musallahu au yuhdis, selama orang tersebut tidak berdiri dari tempat, dari musalla, maksudnya dari masjid tempat dia menunggu sholat tersebut. Nah, makanya Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, saya mengajak saya dan Bapak Ibu semuanya mungkin di dalam satu pekan sekali atau dua kali, mungkin waktu antara maghrib dan isya ini kalau bisa kita maksimalkan. Kalau tidak ada pengajian, bisa tilawah Quran, bisa baca zikir sore, silahkan gitu ya. Kita bisa melakukan itu dan pahalanya tadi ya, orang tersebut akan dicatat seperti orang sedang sholat. Satu, yang kedua, orang tersebut akan didoakan oleh malaikat. Ini kaitan dengan keutamaan yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita menunggu sholat tersebut. Ya mungkin kalau sholat yang lain cukup panjang waktunya Pak ya menunggunya, tapi kalau maghrib dan isya kan tidak terlalu panjang. Kalau saya lihat azan maghrib dengan azan isya tuh waktunya cuma 1 jam 10 menit. Itu teh dari azan maghrib sampai azan isya. Jadi kalau kita sholat maghrib, kemudian sholat zikir ba'diyah, mungkin antara azan maghrib dengan azan isya itu hanya sekitar 50 menit, 40 menit. Nah makanya kalau pengajian maghrib dan isya itu kan nggak terlalu lama biasanya. Ya, contohnya sekarang sudah jam 7 kan, berarti jam 7 kurang 5, sekitar 35 menit lagi akan azan isya. Artinya waktu yang sebentar ini tapi pahalanya cukup besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis Nabi lain, Rasul ketika ditanya, "Mau enggak saya ajarkan kepada kalian amalan yang amalan itu akan menghapus dosa-dosa kalian dan akan menghapus kesalahan kalian dan akan melebur dosa kalian?"
Dalam riwayat lain mengatakan akan mengangkat derajat kalian. Lakukan 3 hal kata Rasul. Pertama adalah isbaghul wudu 'alal makarih, menyempurnakan wudu dalam kondisi yang memberatkan. Biasanya di musim dingin, Pak. Mungkin kalau di Kota Baru atau di Jawa Barat nggak terlalu lah ya. Tapi di negara-negara lain, Pak, mungkin yang hari ini sedang musim dingin kan lumayan. Nah, kita menyempurnakan wudu dalam kondisi seperti itu pahalanya besar. Yang kedua adalah wa kasratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah menuju masjid. Bukan berarti memperbanyak langkah Bapak Ibu harus jalan kaki. Ya kalau memang jauh pakai kendaraan ya nggak apa-apa. Yang ketiga kata Rasulullah SAW adalah wantidharus sholatu ba'das shalah, menunggu antara satu sholat dengan sholat berikutnya. Kata Rasul, fadzalikumur ribat, itulah yang disebut dengan ribat. Ribat itu secara bahasa, Pak, secara bahasa ribat itu artinya adalah berjaga di perbatasan. Jadi ketika kita menjaga perbatasan perang itu namanya ribat. Artinya berarti kalau diterjemahkan bebasnya itulah ketaatan yang terus menerus. Orang ribat itu kan berjaga di perbatasan itu tidak akan pernah lengah. Makanya ada beberapa lembaga Pak ya, itu menamakan penjaganya itu ribat. Jadi contohnya kalau saya di kantor gitu ya. Contohnya kalau ada barang ketinggalan atau ada titipan dari orang, saya bilang simpan aja di ribat. Maksud di ribat itu di pos satpam gitu ya. Simpan aja di pos satpam, nanti saya ambil gitu. Nah, ini adalah kaitan dengan bab ini. Jadi mudah-mudahan ini menjadi motivasi untuk kita semuanya untuk selalu Tadi Pak, memanfaatkan waktu yang tidak terlalu lama tapi pahalanya cukup besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi hari ini kita akan sama-sama mengkaji, kita akan sama-sama membahas tentang satu bab yang disampaikan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazair, masih bab etika di dalam kitab beliau Minhajul Muslim atau Ensiklopedia Muslim. Sebelumnya kita membahas tentang etika kepada orang tua, ya, kemudian etika kepada anak. Berikutnya yang disampaikan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazair adalah etika kita kepada tetangga. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, dan ayat ini nanti banyak diulang-ulang ya, ketika berbicara tentang orang tua ayatnya ini, nanti ketika berbicara tentang kerabat ayatnya juga ini. Kenapa? Karena ayat ini menggabungkan antara hablum minallah dengan hablum minan nas. Surat An-Nisa ayat 36 disebutkan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'ah. Beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan menyekutukan Allah sedikit pun. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa kita memiliki etika kepada tetangga itu karena perintah Allah. Apa kata Allah? Wabil walidaini ihsana. Setelah kita melakukan hubungan dengan Allah, maka berikutnya adalah hubungan dengan sesama. Pertama di sini adalah hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini sudah kita bahas. Wabidil kurba, kepada kerabat. Mungkin nanti kita bahas secara khusus bagaimana etika kita kepada saudara dan kerabat. Jadi Syekh Abu Bakar Al-Jazair memisahkan antara kerabat dengan keluarga, Pak. Jadi ada kerabat, ada keluarga. Nah, kalau keluarga itu adalah adik kakak. Kalau kerabat ini saudara secara umum. Ya mungkin paman, sepupu dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini adalah wabidil kurba, kepada kerabat. Kemudian wal yatama, kepada anak-anak yatim. Nanti pembahasan tentang anak yatim mungkin salah satu pembahasannya adalah dalam pembahasan waris contohnya. Nanti ada pembahasan juga dalam pembahasan waris, nanti ada kaitan dengan anak yatim. Wal masakin, orang-orang miskin, Mbak. Orang miskin ini adalah kemudian wal jaridil kurba wal jaril junub. Inilah yang menjadi pembahasan kita. Yaitu apa? Wal jaridil kurba wal jaril junub. Apa yang kita bahas di sini adalah tetangga dekat dan tetangga jauh. Memang para ulama ketika membahas tentang siapa tetangga dekat, siapa tetangga jauh, itu terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan tetangga dekat itu adalah ya yang dekat rumahnya dengan kita, itu tetangga dekat. Kalau tetangga jauh, yang jauh rumahnya dengan kita. Sebagian lagi mengatakan tetangga dekat itu muslim, tetangga jauh itu non muslim. Kemudian sebagian lagi mengatakan tetangga dekat itu adalah yang memiliki hubungan kekerabatan, dan tetangga jauh adalah yang tidak memiliki hubungan kekerabatan.
Tapi kata para ulama, dari semua pengertian wal jari dzil qurba wal jaril junub, tetangga dekat, tetangga jauh itu adalah semuanya benar. Karena Rasul pernah menyampaikan dalam sebuah hadis, tetangga itu ada 3 jenis. Tetangga yang memiliki satu hak, yaitu dia seorang non muslim. Jadi kalau urusan tetangga Pak, non muslim pun nggak ada masalah. Kita ada kewajiban untuk memiliki etika yang baik kepada tetangga. Ini adalah dia punya hak sebagai tetangga, yaitu hak kalau dia non muslim. Yang kedua, ada tetangga yang memiliki 2 hak. Siapa? Tetangga muslim. Tetangga muslim itu punya haknya apa? Hak sebagai tetangga dan hak sebagai sesama muslim. Kalau di dalam kitab Minhajul Muslim itu, Syekh Abu Bakar Al-Jazair itu menyebutkan hak sesama muslim ini, beliau sampai menyebutkan ada 22 hak. Kalau non muslim itu punya hak juga, nanti akan beliau menyampaikan ada kurang lebih sekitar 12 hak. Jadi tetangga itu kalaupun dia non muslim tetap punya hak, tapi kalau muslim haknya double, hak sebagai tetangga dan hak dia sebagai seorang muslim. Maka nanti contohnya apa? Hak seorang muslim, kalau dia sakit dijenguk, kalau dia meninggal diurus jenazahnya. Tapi kalau non muslim meninggal dunia, maka tidak ada kewajiban kita sebagai tetangga untuk ngurus. Tapi kalau dia sakit, maka tetap ada hak dia sebagai seorang tetangga. Karena kan kalau urusan meninggal itu kan sudah ada urusan ta'abbudi. Mengurus jenazah itu kan ada kaitannya dengan ibadah, sehingga nanti mangga itu mah urusannya mereka. Tapi kalau kita sebagai tetangga tetap dia punya hak. Yang ketiga adalah tetangga yang punya 3 hak, yaitu siapa? Tetangga muslim dan dia kerabat. Nah biasanya mungkin kalau di komplek-komplek relatif jarang ya, yang satu klaster gitu, mungkin setengahnya kerabat gitu, jarang ya. Tapi kalau di apa namanya, di yang bukan komplek Pak, di kampung saya itu, di tempat kelahiran saya itu ada yang mungkin kalau di kita mah hampir satu klaster, tapi bukan komplek. Jadi itu mah hampir satu RT Pak, hampir satu RT, mungkin 60%-nya itu kalau di apa istilah orang Sunda mana pancakaki Pak, itu mah kerabat Pak. Ada seorang ayah, suami istri menikah, itu punya anak itu berapa? 8 atau 9 gitu. Nah dari 8 atau 9 anak itu Pak, itu kalau nggak salah 5 apa 6, itu anaknya di situ semua tinggalnya. Maksudnya rumahnya sebelah sini, sebelah sana. Terus yang anak itu punya anak lagi, cucu kan, berarti udah nikah, rumahnya di situ lagi. Yang sebelah sini ternyata adiknya si bapak ini. Yang ininya lagi sepupunya si bapak ini. Jadi itu mah, sehingga kalau pemilihan RT itu tehese Pak didinya mah. Pasti yang dapat siapa? Ya keluarga itu aja gitu. Nah ini kan artinya apa? Dia bertetangga Pak. Saya juga di kampung halaman saya itu dulu Pak, waktu ibu saya itu di situ ada pertama rumah kakak, terus setelah itu ada rumah paman, sampingnya lagi rumah ibu saya. Itu ngederet 4 Pak. Ke atas sedikit itu kan ngederet ke pinggir. Ke atas sedikit itu adalah kakak saya punya suami. Nah itu saudaranya suami saya, berarti iparnya kakak saya. Satunya lagi iparnya lagi, satunya lagi paman saya. Nah itu kan berdekatan, mungkin kehalang sekian rumah ada lagi saudara. Nah ini kan dia bersaudara, tapi dia juga sebagai tetangga. Haknya 3, hak sebagai muslim, hak sebagai tetangga, dan hak sebagai kerabat. Artinya apa? Ini kalau kita berbicara tentang tetangga ini. Yang jadi pertanyaan dari ayat ini, tetangga dekat, tetangga jauh, batasan tetangga segimana? Memang terjadi perbedaan juga di kalangan para ulama dari sisi fikih. Ada yang mengatakan tetangga itu Pak 40 ke kanan, 40 ke kiri, 40 ke depan, 40 ke belakang. Kalau di Cicadas di kota Bandung gampang Pak, 40 ke kanan ke kiri itu gampang. Kenapa? Karena itu mah kul-de-sak Pak. Itu dempetan banget rumah-rumah itu. Kadang satu rumah mungkin ada 3 keluarga dan lain sebagainya. Itu mah gampang. Tapi di tempat-tempat tertentu Pak, kayak di Papua gitu ya, kalau 40 ke kanan itu bisa sabara rumah. Nah, makanya kan ada sebagian begitu. Yang kedua Pak, sebagian ulama mengatakan yang namanya tetangga itu batasannya yang sama-sama mendengar azan. Nah yang repot kalau masjid ini Pak, masjid ini nggak ada tetangganya kayaknya ya.
Oh belakang sini Pak ya. Tapi kalau mau ke sini muter jauhnya ya, jalannya. Belum ada pintu di sini. Jauh kan. Berarti tetangganya sini doang gitu. Yang sama-sama mendengar azan. Maksudnya dari satu tempat. Ada lagi para ulama mengatakan yang sama-sama mendengar iqamah. Nah, ada lagi sebagian mengatakan tetangga itu adalah yang sama-sama sholat subuh Pak. Karena saya yakin Pak, kalau yang sholat subuh di Masjid Al-Ukhwah ini mungkin 90% itu pasti orang Kota Baru Parahyangan. Tapi kalau maghrib atau mungkin kalau ada kajian atau mungkin kalau zuhur, mungkin kan kalau zuhur mungkin ada yang bisa jadi yang dari sedang jalan-jalan ke mall di situ gitu ya. Atau mungkin makan makan di sana gitu ya. Kemudian dia numpang sholat di sini. Tapi kalau yang sholat subuh itu biasanya orang situ. Jarang orang luar, kecuali di masjid transit. Kalau di masjid transit mungkin, kalau di Masjid Al-Irsyad mungkin ya. Mungkin ada orang yang lewat dari mana gitu ya. Ya kalau di masjid-masjid transit biasanya beda gitu ya. Contoh kalau di Kota Bandung Masjid Agung Al-Ukhwah. Itu Masjid Agung Al-Ukhwah kalau yang sholat subuh atau ya sholat yang lain juga di situ. Kalau sholat subuh warga situ juga, karena memang warga juga punya masjid sendiri gitu. Maka ini adalah, makanya para ulama katakan yang sama-sama mendengar azan, yang sama-sama mendengar iqamah, yang sama-sama sholat subuh. Ada pendapat-pendapat lain, tapi akhirnya para ulama menyimpulkan yang namanya tetangga itu adalah batasannya sesuai dengan al-urf, sesuai dengan kebiasaan di satu tempat. Jadi tidak bisa 40, karena kalau 40 nanti repot juga gitu ya. Kalau 40 rumah nanti di satu tempat mungkin nggak masalah, tapi di tempat lain nanti akan bermasalah. Nah ini jadi sekali lagi adalah kita memiliki etika kepada tetangga itu sesungguhnya ini bagian dari apa? Bagian dari kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ayat ini menunjukkan betapa pentingnya berbuat baik kepada tetangga, sehingga disejajarkan dengan berbakti kepada orang tua dan menolong kaum lemah. Kaum lemah di sini mana yang disebutkan? Wal yatama wal masakin. Jadi kenapa disebutkan anak yatim dan orang miskin? Ini menunjukkan adalah kaum lemah. Ini sekali lagi adalah kalau kita berbicara tentang bab perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bab ini. Kemudian yang kedua, Bapak rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita berbicara tentang atau etika kepada tetangga itu, setelah kita tadi menyebutkan ayat Al-Quran, maka berikutnya adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu hadis Nabi SAW banyak, tapi kita sebutkan di sini adalah 2 atau 1 mungkin ya. Apa hadisnya? Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jibril terus-menerus berwasiat kepadaku, mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu, sampai aku mengira bahwa ia akan mewarisinya. Jadi Jibril terus-menerus berwasiat kepadaku sampai aku mengira bahwa tetangga itu akan mendapatkan warisan. Hadis ini menggambarkan betapa seringnya malaikat Jibril mengingatkan Rasul tentang hak tetangga. Wasiat yang berulang-ulang ini menunjukkan pentingnya menjaga hubungan baik dengan tetangga dalam kehidupan sehari-hari. Ini mungkin pelajarannya. Jibril selalu datang kepadaku. Ketika datang, maka sering mengingatkan tentang tetangga. Ini menunjukkan apa? Ini betapa pentingnya bab ini. Contoh gini Bapak Ibu, kalau ada anak kecil pingin mainan, kira-kira gimana tuh kalau anak kecil pingin mainan? Selalu disebut-sebut kan? Kenapa? Karena bagi dia itu penting. Kalau ibu-ibu juga sama gitu Bu. Kalau pingin sesuatu ke suami di-mention terus. Atau enggak? Atau mungkin orang kalau menginginkan sesuatu Pak, sering diulang-ulang. Atau ketika menganggap itu penting, itu sering diulang-ulang. Maka ini menunjukkan bahwa malaikat Jibril berwasiat tentang bab ini. Kemudian dalil yang kedua adalah ini disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Disebutkan juga di dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah kaitan dengan bab ini, bahwa bahwa etika kepada tetangga ini erat kaitannya dengan tanda keimanan sejati. Disebutkan dalam sebuah hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Artinya di sini kan di antara indikator keimanan orang kepada Allah dan hari akhir apa? Fal yukrim jarohu. Hendaklah dia memuliakan tamunya.
Iman kepada Allah, keimanan yang benar tercermin dalam perilaku nyata. Iman kepada hari akhir, kesadaran akan pertanggungjawaban di akhirat. Sedangkan memuliakan tetangga, ini adalah bukti konkret dari keimanan sempurna. Iman kepada Allah kenapa? Berarti kalau kita beriman kepada Allah, salah satu indikatornya apa? Dengan amal nyata, melaksanakan perintah Allah. Apa perintah Allah tadi? Wal jari dil kurba wal jari dil junub. Beriman kepada hari akhir, sadar akan ada tanggung jawab. Berarti seorang mukmin dia menyadari, oh ternyata dalam kehidupan ini ada hak tetangga yang harus saya tunaikan. Berarti dia mengingat itu, dan ujungnya adalah dia memuliakan tetangga. Makanya Bapak Allah Subhanahu wa taala nanti ada pembahasan khusus di dalam buku ini, itu tentang sholat jenazah. Jadi bab hukum-hukum berkaitan dengan jenazah. Nah, salah satunya Syekh Abu Bakar Al-Jazairi itu menyebutkan, kalau ada orang yang sudah ada tanda-tanda sakaratul maut, maka pas satu ditalkin, yang kedua hadapkan ke kiblat, yang ketiga bacakan surat Yasin. Bacakan surat Yasin. Ternyata dilihat di hadis-hadis Nabi, contohnya di dalam kitab Bulughul Maram ketika membahas tentang bab jenazah, itu ada hadis Nabi SAW, yaitu apa? Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacakanlah kepada orang yang akan hadir kematian kepada orang tersebut surat Yasin. Nah, di dalam buku yang ditulis oleh Syekh Abdullah Al-Bassam, nama bukunya adalah Tawdihul Ahkam Syarah Bulughul Maram. Beliau mengutip perkataan salah seorang ulama. Kata beliau, kenapa orang yang sedang sakaratul maut, orang yang tanda-tanda kematian hadir kepada orang tersebut dengan sakit parah dan lain sebagainya, dibacakan surat Yasin? Salah satu hikmahnya, Pak, karena di dalam surat Yasin ini banyak berbicara tentang hari kiamat. Contohnya apa? Contohnya yang mungkin Bapak Ibu sering mendengar ayat ini. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Itu satu. Ada ayat lain contohnya, inna nahnu nuhyil mauta, kamilah nanti akan menghidupkan orang-orang yang telah mati. Kemudian wa naktubu ma qaddamu, kami akan mencatat apa yang pernah kalian lakukan, wa atharuhum, dan bekas-bekasnya. Kemudian wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Maka apa? Orang yang beriman kepada hari akhir, kesadarannya akan bertanggung jawab di akhirat ini meningkat, sehingga dibuktikan dengan apa? Dengan apa? Memuliakan tetangga. Makanya Bapak Ibu, banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang menyebutkan tentang apa? Tentang keburukan. Dan salah satu sebab orang melakukan keburukan tidak menyadari tentang hari kiamat, tidak menyadari tentang hari akhir. Contoh dalam surat Al-Mutaffifin. Kenapa orang melakukan kecurangan dalam timbangan dan takaran? Kata Allah, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin adzim. Itu kan kaitan dengan ini. Nah, berarti apa? Karena kita termasuk orang beriman kepada Allah dan hari akhir, apa yang dilakukan, Pak? Yang kita lakukan adalah hendaklah kita semuanya memuliakan tetangga. Ini adalah kaitan dengan bab ini. Taib. Nah, kemudian setelah ini kata Syekh Abu Bakar Al-Jazair setelah menyebutkan ayat Al-Quran, kemudian hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kemudian berikutnya adalah beliau menyebutkan tentang etika terhadap tetangga itu sebagai berikut. Beliau menyebutkan ada 4. Sebenarnya bisa lebih bisa kurang ya, mangga itu Pak ya. Tapi ini beliau menyebutkan 4 hal. Yang pertama, ini Pak, tingkatan paling rendah, yaitu apa? Tidak menyakiti tetangga atau tidak mengganggu tetangga. Ini adalah tingkatan yang paling rendah. Tidak menyakitinya dengan ucapan, tidak menyakitinya dengan perbuatan. Bahkan Islam sangat menekankan pentingnya menjaga perasaan dan ketenangan tetangga. Jadi ini kalau kita berbicara tentang tetangga ini, bagaimana Islam memperhatikan minimal, Pak, kalau kita tidak bisa berbuat baik kepada tetangga, minimal adalah tidak menyakiti tetangga. Ada satu buku, bukunya bagus Pak. Judul bukunya adalah Fikih Sosial dalam bentuk PDF. Nanti Bapak Ibu searching aja, Fikih Sosial. Penulisnya Ustaz Ahmad Syarwat.
Itu bagus bukunya tentang fikih sosial. Nah, ketika berbicara tentang fikih sosial ini, jadi dalam konteks ibadah, Pak, itu jangan hanya mementingkan hablum minallah, tapi jangan lupa sisi sosialnya. Termasuk dalam bertetangga. Ya, termasuk dalam bertetangga. Prinsipnya apa? Bertetangga itu tidak menyakiti, baik dengan ucapan atau perbuatan minimal. Mungkin dalam konteks hari ini apa, Pak? Contoh, Pak, tidak parkir sembarangan di rumah tetangga gitu ya. Kalau di kampung jangan jemur baju di pagar tetangga gitu. Kan hal-hal sederhana aja. Tidak menyakiti tetangga. Atau mungkin kalau rumah kita lebih tinggi dibanding rumah tetangga, jangan sampai apa? Air dari genteng kita itu langsung ke genteng tetangga sehingga menyebabkan genteng tetangga bocor. Kan akhirnya apa? Rumah tetangga jadi jadi bocor sehingga apa? Jadi airnya nanti masuk ke rumah tetangga, jangan. Atau mungkin tadi Pak, aliran airnya dialirkan ke rumah ke halaman tetangga dan lain sebagainya. Ini tidak menyakiti tetangga. Makanya Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Kalau tadi perintah, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fala yu'dzi jarahu, maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Sehingga apa di sini tadi? Maka tadi disampaikan, tidak menyakiti tetangga itu dengan ucapan, tidak berkata kasar, tidak menggunjing atau menyebarkan aib tetangga. Jadi kalau tetangga punya aib, nggak usah disebar-sebarkan. Biarin aja. Kecuali boleh nggak kita menyebarkan aib orang? Kan aib itu kan namanya dalam bahasa Arab itu ghibah. Ghibah itu kan ngomongin aib orang lain. Memang boleh kita menceritakan aib orang lain dalam bab-bab tertentu. Contoh istifta, meminta fatwa, boleh. Mengadukan kezoliman atau meminta supaya kezoliman yang dilakukan oleh orang tersebut atau kesalahan yang dilakukan oleh orang tersebut bisa ditinggalkan. Maksudnya gini, ada orang contohnya melakukan kemaksiatan, Pak, tetangga melakukan kemaksiatan, dan ini sangat berbahaya gitu. Kita nggak bisa untuk mencegahnya. Contoh dilaporinlah sama otoritas yang berwenang, menyebutkan ini rumah ini begini-begini gitu. Tapi dipastikan memang itu melakukan kemaksiatan. Yang kedua, menjaga perbuatan, Pak. Tidak mengganggu ketenangan dengan suara keras atau perilaku yang merugikan tetangga. Makanya dalam sebuah hadis, Rasul itu sampai mengulang-ulang, wallahi la yu'min, demi Allah orang ini tidak termasuk yang beriman. Rasul mengulang sampai 3 kali, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, demi Allah orang ini tidak termasuk orang yang beriman, sampai 3 kali. Para sahabat penasaran, waman ya Rasulullah, siapa yang tidak beriman? Maksud tidak beriman itu bukan kafir, Pak, tidak sempurna keimanannya. Kemudian Rasul mengatakan, alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, orang yang tidak beriman itu adalah orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Makanya dari hadis ini peringatan keras, pengulangan sumpah 3 kali menunjukkan betapa seriusnya dosa menyakiti tetangga dalam pandangan Islam. Ibadah sebanyak apapun tidak akan sempurna jika tetangga masih terganggu. Bahkan dalam sebuah hadis, Pak, karena saking jangan kita mengganggu tetangga, berbuat dosa kepada orang lain itu berdosa, tapi berbuat dosa kepada tetangga double dosanya. Rasul mengatakan dalam sebuah hadis, berzinah dengan tetangga itu dosanya lebih besar dibanding berzinah dengan 10 orang non tetangga. Mencuri dari rumah tetangga itu dosanya lebih besar dibanding mencuri dari 10 rumah selain tetangga. Bukan berarti hari itu mah saya mencuri dari rumah yang lain, tetap nggak boleh. Tapi maksudnya ini kan menunjukkan bahwa dosanya itu sampai sebesar itu. Kenapa? Karena harusnya tetangga itu dijaga etikanya. Minimal apa? Tidak melakukan keburukan, tidak menyakiti tetangga. Coba lihat di sini ada hadis Nabi. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan. Jadi Rasul pernah menceritakan tentang seorang wanita yang rajin berpuasa di siang hari dan melaksanakan qiyamul lail di malam hari. Namun ia sering menyakiti tetangganya dengan ucapan dan perbuatan. Apa kata Rasulullah SAW? Hiya min ahlin nar, wanita ini termasuk penghuni neraka.
Ini kan kisah. Jadi ada orang ibadah ritual seperti puasa, sholat malam tidak akan diterima jika kita masih menyakiti tetangga. Akhlak kepada sesama adalah bagian integral dari keislaman seseorang. Bukan berarti gitu mas saya berbuat baik ke tetangga. Tidak sholat, enggak. Harusnya orang yang rajin sholat, orang yang rajin melaksanakan ibadah puasa, maka dengan tetangganya lebih baik. Itu Pak, etika yang pertama. Adab yang pertama apa? Tidak menyakiti tetangga. Yang kedua Bapak Ibu adalah berbuat baik kepada tetangga. Ini level yang kedua. Jadi kalau yang pertama itu tidak menyakiti tetangga, yang kedua apa? Berbuat baik kepada tetangga. Dalam hadis riwayat Imam Muslim tadi sudah disebutkan, cuman ini redaksinya berbeda. Kalau yang tadi adalah fal yukrim jarohu, kalau di sini ada sedikit perbedaan Pak. Di sini redaksinya apa? Fal yuhsin jarohu, maka hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Jadi kalau yang pertama itu tidak mengganggu minimal, kalau yang kedua ini levelnya lebih naik lagi, yaitu apa? Berbuat baik kepada tetangga. Apa Pak berbuat baik kepada tetangga? Ini contoh saja. Menolong saat diminta, memberikan bantuan ketika tetangga membutuhkan pertolongan, bantu. Ketika tetangga sakit, itu kita yang duluan menjenguknya. Ya, apalagi kalau dia muslim kan? Menunjukkan kepedulian dengan mengunjungi tetangga yang sedang sakit. Kemudian menghibur di masa sulit, memberikan dukungan moral saat tetangga mendapatkan musibah. Kemudian yang contoh yang keempat adalah di sini adalah berbagi kebahagiaan, ikut bergembira dan mengucapkan selamat atas kebahagiaan tetangga. Saya dulu dengan teman-teman Pak di salah satu lembaga gitu ya, dengan teman-teman itu saya bilang, dulu ada yang membuat ide dengan teman-teman di sebuah lembaga itu. Idenya adalah Pak Otang. Pak Otang itu nama sebenarnya, tapi itu disingkat itu adalah peduli 40 tetangga Pak. Karena kebetulan kan mayoritas bukan tinggal di komplek itu, maksudnya di masyarakat kan lebih gampang kalau 40 tetangga ke kiri kanan itu. Maka apa Pak peduli 40 tetangga itu? Sebenarnya peduli 40 tetangga itu hal-hal sederhana yang dilakukan. Apa contohnya? Tetangga sakit, jenguk. Kemudian kalau tetangga ada kebahagiaan yang didapatkan, ikut merasakan kebahagiaan tetangga, membantu dia. Sehingga contohnya lagi apa? Aktif di masyarakat. Itu kan ada kepedulian dengan tetangga di situ. Maka ini adalah bagaimana kita berbuat baik kepada tetangga tersebut. Contoh lagi Pak, bentuk kebaikan lain, mengucapkan salam. Jadi mengucapkan salam itu bagian dari berbuat baik kepada tetangga. Jadi kalau kita berbicara tentang ini, maka memulai salam, mengucapkan salam terlebih dahulu saat bertemu tetangga. Kan mungkin kalau ibu dengan tetangga pasti sering berjumpa kan, ucapkan salam. Kalau dia muslim, kalau non muslim bertegur sapa. Lemah lembut, berbicara dengan sopan, ramah kepada tetangga tersebut adalah ini yang bisa kita lakukan. Memberikan nasihat Pak, tentu dengan cara yang baik, menjaga privasi tetangga, memaafkan kesalahan tetangga, menjaga kebersihan dan lain sebagainya. Ini Bapak Ibu kalau kita berbicara tentang apa? Kita berbicara tentang berbuat baik kepada tetangga. Jadi kalau kita ingin melakukan ini, subhanallah gitu ya, ini etika yang bisa kita lakukan. Jadi kalau yang pertama tadi adalah tidak menyakiti tetangga, tapi kalau yang kedua ini apa? Bagaimana kita selalu berbuat baik kepada tetangga? Tentu sesuai dengan kemampuan kita. Di sini ada beberapa hal Pak yang tidak membutuhkan modal. Apa contohnya Pak? Di sini tidak membutuhkan modal. Mengucapkan salam kan tidak perlu modal. Jadi kalau ketemu dengan assalamualaikum, kalau dia non muslim bertegur sapa. Kemudian menjaga privasi tetangga. Ya mungkin namanya tetangga tahu Bu, ada piring pecah dan lain sebagainya gitu, tetangga nggak usah cerita, tetangga saya kemarin begini loh, jangan. Ya, jaga privasi tetangga, tidak mengintip, tidak mencampuri urusan pribadi tetangga. Makanya di zaman Rasulullah SAW itu ada seorang sahabat yang punya rumah. Kemudian rumah itu tetangganya punya pohon kurma yang tinggi. Dia merasa terganggu ketika tetangga itu naik ke pohon kurmanya itu dan kelihatan gitu dari atas. Maka apa? Maka ketika itu si tetangga ini menyapa tetangga tersebut, tebanglah pohon kurma kamu, karena kalau kamu naik saya kelihatan aurat keluarga saya. Itu pertama. Yang kedua, dia tetap nggak mau. Ya udah saya beli aja kalau begitu, nggak dijual juga.
Akhirnya mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ketika Rasul datang pun sama, orang tersebut tetap tidak mau menjualnya, tidak mau mensodakohkannya. Ya, akhirnya ketika itu ada sahabat Nabi yang membeli pohon kurma itu. Kemudian janji Rasul, siapa yang mensodakohkan pohon kurma itu kepada tetangga tersebut, maka dia nanti akan mendapatkan satu pohon kurma di surga. Dan akhirnya orang tersebut memberikan pohon kurma tersebut, membeli pohon kurma tersebut, dan setelah dibeli pohon kurma tersebut, akhirnya apa Pak? Disodakohkan kepada orang tersebut. Dan ternyata kata Rasulullah, dia bukan dapat satu pohon kurma, tapi dapat satu kebun kurma di surga Allah Subhanahu wa taala. Ini kan kaitan apa? Menjaga privasi tetangga. Tidak perlu modal, Pak. Memberikan nasihat, ya tentu dengan cara yang baik, cari momentum yang tepat, memaafkan kesalahan tetangga. Mungkin tetangga bisa jadi ada kesalahan ini itu dan lain sebagainya. Kita saling memaafkan. Ya tentu kalau berulang-ulang kesalahan tersebut, kalau dibiarkan terus nanti akan, punten bahasa kitanya apa ya? Jadi kebiasaan seolah tidak kesalahan. Ingatkan. Bahkan kalau memang perlu dilaporkan, laporkan aja. Kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala ketika membahas tentang kitab Riyadhus Shalihin, ada pembahasan tentang bab memaafkan. Kata beliau, memaafkan itu perbuatan yang sangat baik. Tapi kalau ada orang melakukan kesalahan berulang-ulang, kalau terus kita maafkan, justru nanti akan bertambah keburukannya, bertambah kesalahannya. Lebih baik orang itu dituntut, supaya ada efek jerak bagi orang tersebut. Memulai salah, menjaga privasi, menjaga kebersihan, tidak membuang sampah atau air kotor yang mengganggu tetangga. Ini kan nggak butuh modal, Pak. Tinggal kita, sampah-sampah kita kenapa harus buang ke tetangga dan lain sebagainya. Tapi saya kira itu dulu mungkin dua etika dulu. Insya Allah nanti kita lanjutkan setelah sholat isya ya. Mungkin nanti masih ada dua etika lagi sedikit lah. Nanti mungkin beberapa menit setelah sholat isya, kemudian nanti setelah itu nanti kita buka mungkin sesi tanya jawab, beberapa pertanyaan jika ada hal-hal yang mau didiskusikan. Setelah tadi menyebutkan dua etika yang disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazair, satu, tidak menyakiti tetangga. Yang kedua adalah berbuat baik kepada tetangga. Nah, yang ketiga yang disampaikan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazair rahimahullahu taala adalah memuliakan tetangga dengan pemberian. Jadi kalau berbuat baik itu kan secara umum sebenarnya ya. Nah, cuman kalau di sini lebih spesifik adalah berbicara tentang memuliakan tetangga dengan pemberian. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan ketika Rasul berpesan, ya nisa al-muslimat, wahai para wanita muslimah, la tahkiron najaratun li jaratiha. Janganlah seorang tetangga meremehkan pemberian kepada tetangga yang lain. Jadi jangan sampai tetangga satu meremehkan pemberian kepada tetangga yang lain. Walau firsinasyatin, sekalipun hanya berupa ujung kuku kambing. Maksudnya apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya yang namanya bertetangga itu jangan meremehkan pemberian. Walaupun sekecil apapun pemberian itu, maka hormati dan terima. Artinya apa? Berarti pelajarannya apa? Kalau kita punya sesuatu, berikan kepada tetangga walaupun itu sedikit, nggak ada masalah gitu. Jadi memberikan sesuatu kepada tetangga itu walaupun sedikit tidak jadi masalah. Ini adalah kaitan dengan memuliakan tetangga dengan pemberian. Bahkan ada hadis Nabi yang lain mengatakan, hadis dari Abi Dzar Al-Ghifari, Rasul ketika itu berpesan kepada Abi Dzar, ya Aba Dzarrin, wahai Abi Dzar, idza tabakhta maraqatan, kalau engkau masak makanan yang berkuah, fa'aktsir ma'aha, perbanyak kuahnya, perbanyak airnya, wa ta'ahad jironaka, dan berikanlah tetangga. Tapi maknanya jangan sampai salah paham banyak. Jadi masak sayur berkuah, jadi tetangga cuma dikasih kuahnya doang gitu. Maksudnya kan kadang karena keterbatasan yang kita masak, mungkin kuahnya agak dibanyakin gitu ya, sehingga nanti bisa berbagi dengan tetangga. Maksudnya apa? Ini kan pemberian-pemberian yang mungkin sifatnya sederhana. Jadi bertetangga itu saling berbagi. Ya. Maknanya apa? Makna mendalamnya apa di sini? Makna mendalamnya adalah berbagi makanan meskipun sederhana. Itu bentuk kepedulian yang sangat dihargai dalam Islam. Yang terpenting adalah niat dan keikhlasan, bukan besar atau kecilnya pemberian. Ya tentu kalau ada pemberian yang lebih besar, tentu itu akan lebih utama. Tapi kalaupun tidak ada, hal yang sederhana saja kita berikan kepada
kepada tetangga tersebut. Bahkan Rasul memberikan skala prioritas, Pak. Kaitan pemberian kepada tetangga ini. Rasul ketika ditanya, Sayyidah Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, saya ini punya hadiah, tapi hadiahnya terbatas. Tetangga mana yang pertama kali harus saya berikan?" Maka Rasul mengatakan, "Ila aqrabihima min kababan." Tetangga yang paling dekat pintunya denganmu. Artinya di sini ada skala prioritas. Jadi tetangga pertama yang harus kita beri adalah apa? Tetangga yang paling dekat. Prioritas pertama adalah tetangga terdekat. Sedangkan tetangga lain tetap mendapatkan perhatian sesuai dengan kemampuan. Jadi ini Bapak Ibu, kenapa kok tetangga yang duluan yang harus mendapatkan hadiah, istilahnya kalau kita mau ngasih hadiah? Alasannya satu, hikmahnya satu Bapak Ibu, karena tetangga yang dekat itu kalaupun ada sesuatu dia yang pertama kali tahu. Kalau ada musibah pasti dia yang tahu duluan. Kemudian kalau ada sesuatu pasti yang akan membantu duluan tetangga. Saya ingat Pak, dulu ada teman saya ya, namanya Ustadz Iyung, panggilannya kami menyebutnya Ustadz Iyung, namanya Ustadz Khairullah, cuman panggilannya Iyung. Nah, beliau ini ketika meninggal dunia yang melayat banyak banget Pak. Itu dimandikan jam 3 subuh, itu dari selesai dimandikan, dikafani, itu yang nyolatin itu sampai jam 9 pagi itu gak selesai. Termasuk adalah ketika itu termasuk ketika itu disolatkan di masjid itu masih banyak yang meninggal, yang ikut menyolatkan. Nah, tetangga kiri kanannya otomatis akan keganggu kan. Nah, subhanallah Pak, tetangga kiri kanannya itu sengaja gitu menyiapkan halaman rumahnya itu untuk ya disiapin kursi dan lain sebagainya. Itu tetangga. Ya, itu tetangga yang paling dekat. Jadi kalau ada sesuatu tetangga. Yang kedua Pak, tetangga itu tahu kalau kita bawa apa gitu. Atau kalau kita masak sesuatu kan yang paling merasakan baunya siapa? Tetangga ya. Walaupun tergantung juga mungkin tapi biasanya kalau di rumah-rumah yang saling berdekatan, dempetan itu kalau tetangga makan apa dia tahu. Atau tetangga pulang dari mana bawa sesuatu tahu. Dan kalau kita meninggalkan rumah untuk keperluan tertentu, mungkin kita nitipnya ke siapa? Ke tetangga sebenarnya. Ya mungkin kita menitipkan ke security. Tapi kan security dia kayak ketitipan banyak, tapi biasanya Pak, kalau tetangga kan lebih tahu gitu. Makanya sangat repot kalau antara satu tetangga dengan tetangga lain tidak saling mengenal Pak. Pernah kejadian di satu tempat, tetangganya meninggal gak tahu Pak. Oh, si bapak itu meninggal, bapak yang mana ya? Padahal tetangga depan rumahnya. Mungkin saking tertutupnya antar tetangga tersebut. Makanya tadi makanya sampai ini disebutkan ila aqrabihima min kababan. Saking pentingnya tetangga ini sampai seperti itu. Maka ini adalah poin ketiga, kita membantu mungkin secara finansial gitu ya. Membantu, kalau di sini kata Syekh Abu Bakar Jazair mengatakan bersikap dermawan dengan memberikan kebaikan kepadanya. Karena sabda-sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbicara tentang itu. Yang terakhir Bapak Ibu, yang keempat adalah yang harus kita lakukan terhadap tetangga itu adalah menghormati dan menghargai tetangga. Islam mengajarkan untuk menghormati hak-hak tetangga dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk urusan properti dan transaksi. Kalau tadi kan lebih umum ya, kalau ini secara spesifik menghormati dan menghargai tetangga, kaitan dengan properti dan transaksi. Ya, di sini Rasul mengatakan dalam sebuah hadis ya, la yamna'anna ahadukum jarahu an yad'a khashabatan fi jidarihi. Janganlah salah seorang di antara kalian melarang tetangga yang ingin meletakkan kayu di dinding rumahnya. Ini kan Bapak Ibu, ini hal yang sederhana mungkin yang kadang terjadi di sesama masyarakat. Ya, jadi jangan sampai tetangga itu, kalau kita perhatikan sini, janganlah salah seorang di antara kalian ya melarang tetangga yang ingin meletakkan kayu di dinding rumahnya. Maksudnya apa? Memberikan izin untuk keperluan konstruksi yang tidak merugikan. Mungkin bahasa sederhananya begitu Pak. Jadi kalau ada tetangga yang ingin bangun rumah, mungkin bisa jadi Pak, ketika akan membangun rumah itu, ya mungkin membutuhkan sesuatu dari halaman kita dan lain sebagainya, selama tidak merugikan nggak apa-apa. Kan kalau di sini, janganlah salah seorang dari kalian melarang tetangga yang ingin meletakkan kayu di dinding rumahnya. Kan kadang rumah-rumah itu nempel Pak, mungkin dengan rumah yang lain ya. Nah, ketika nempel itu selama tidak mengganggu ya nggak apa-apa gitu.
Makanya tadi kemudahan dalam bangunan. Kalau detailnya kata Syekh Abu Bakar Al-Jazair, dengan tidak melarangnya meletakkan kayu di tembok, tidak menjual dan menyewakan apa saja yang menyatu dengan temboknya, dan tidak mendekat ke temboknya hingga ia bermusyawarah dengannya berdasarkan sabda-sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini dalam aspek kehidupan, ini dalam urusan properti, Pak, dalam urusan transaksi nanti. Hak prioritas beli, bahkan dalam menawarkan, kalau kita mau menjual sesuatu, sebelum kita tawarkan kepada orang lain, properti yang akan kita jual, tawarkan dulu kepada tetangga. Dalam bahasa fikih, Pak, nanti ada yang disebut dengan syuf'ah. Jadi kalau Bapak Ibu membahas tentang bab fikih, ketika membahas tentang fikih, fikih muamalah, itu ada yang disebut dengan syuf'ah. Apa yang dimaksud dengan syuf'ah ini? Kalau kita berbicara tentang syuf'ah ini, ya, jadi kalau kita berbicara tentang bab yang namanya syuf'ah ini adalah ketika kita berbicara tentang syuf'ah ini, kalau kita ingin menjual sesuatu, maka jangan ditawarkan dulu kepada yang lain, justru yang kita lakukan adalah tawarkan dulu kepada tetangga. Kata Rasul, man kana lahu syarikun fi haitin, siapa yang mempunyai tetangga dalam satu dinding, au nakhlin, atau pohon kurma, artinya berserikat. Kan mungkin bisa jadi, Pak, kadang rumah itu kan nempel antara tembok kita dengan tembok tetangga. Atau nggak tahu, mungkin kalau ada di tempat-tempat tertentu kadang suka ada tuh. Mungkin dia males, mungkin developernya biar ada untungnya gede gitu ya, mungkin karena rumah tetangganya nempel, jadi temboknya cukup satu aja gitu kan. Nah, atau punya jalan yang bersama-sama. Maksudnya jalannya kan satu gitu ya. Jadi tetangga, contohnya di tempat tinggal saya itu ada tanah di belakang, Pak. Tanah di belakang itu kemudian depan rumah 1, 2, ada 2 rumah. Terus ada tanah di belakang. Jalannya itu cuma gang 1 itu. Maka kalau orang itu mau menjual, jangan ditawarkan ke yang lain dulu. Fala yabi'u hatta ya'ridahu ala syarikihi, jangan menjual sebelum ia menawarkan kepada temannya itu kongsinya tersebut. Nah, ini menyambung kaitan dengan tetangga. Kenapa, Pak? Kalau kita punya barang bersama-sama kepemilikannya dengan orang, atau mungkin kalau kita punya jalan yang sama-sama jalan itu bareng-bareng, maka apa? Kita jangan menawarkan kepada yang lain dulu. Jadi kalau ibu punya rumah, bapak punya rumah, mau dijual, mau pindah, maka jangan ditawarkan ke yang lain. Apalagi kalau jalannya cuma satu. Kan kadang jalannya pintu masuknya cuma satu. Khawatir pernah kejadian, Mbak, di Bandung itu kan ada rumah yang nggak punya jalan akhirnya. Tetangga nutup, jadi 4 penjuru mata angin ditutup, angin dia nggak bisa keluar. Nah, ini kan asa keterlaluan gitu ya kalau seperti itu. Nah, ini kan kenapa? Bisa jadi karena dijual ke yang lain. Nah, makanya di sini apa? Kalau dijual ke yang dekat situ kan jadi akhirnya apa? Mungkin bisa jadi orang di depan, kalau beli rumah di belakang kan, otomatis kan apa? Jalannya tidak akan terganggu. Tapi kalau jalan itu rumah itu dijual ke orang lain, bisa jadi nanti banyak problem di kemudian hari. Makanya apa? Kenapa ini dilakukan? Menjaga keharmonisan hubungan bertetangga. Dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga keharmonisan hubungan bertetangga. Yang kedua, mencegahnya masuk orang asing yang mungkin mengganggu. Karena kalau ada orang baru, belum tentu nanti bisa seperti tetangga yang dulu gitu. Kan dulu mungkin tetangganya baik, begitu orang baru berbeda kan. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada tetangga untuk memperluas propertinya. Dan yang terakhir adalah menghormati hak-hak yang sudah ada. Kan tadi jalannya bareng-bareng. Contohnya gini, Pak, Bapak punya rumah di pojok, jalannya cuma satu-satunya di depan. Nah, kemudian ada tetangga rumahnya di pojok, Bapak agak sampingnya. Otomatis gimana, Pak? Orang itu kan kalau jalan pasti lewat ke depan jalan kita kan. Nah, kalau kita jual rumah kita mau dijual, kalau dijual ke orang lain, belum tentu nanti bisa sefrekuensi dengan kita. Ada pernah kasus, Pak, di Jakarta itu. Jadi awalnya aman-aman aja gitu ya. Begitu dijual ke orang akhirnya jadi konflik dan akhirnya sampai ke pengadilan. Gara-gara apa? Gara-gara jalan dan lain sebagainya. Nah, ini adalah makanya hak syubhah dalam jual beli itu yang pertama kali ditawarkan kepada siapa? Kepada tetangga.
Makanya dalam penerapan praktisnya apa? Sebelum menjual tanah atau rumah yang berbatasan dengan tetangga, tawarkan terlebih dahulu kepada tetangga. Ini adalah bentuk penghormatan dan menjaga hubungan baik. Nah, yang namanya tetangga, Pak, tidak mesti yang tetanggaan rumah. Kalau Bapak Ibu punya tanah di mana gitu ya, Bapak Ibu tinggal di Kota Baru Parahyangan atau tinggal di mana gitu ya, tapi punya tanah di kampung halaman. Kalau kita mau jual ke orang, tanah itu bagusnya gimana? Jangan tawarin dulu ke yang lain. Tawarin ke siapa? Tawarin ke tetangga tanah tersebut. Saya pernah di kampung halaman kakak saya, ini ada tanah katanya, akhirnya dijual, Pak. Ya kata kakak saya, itu mah kakak saya sebenarnya yang mau beli kan, cuman sementara saya aja dulu yang beli gitu ya. Nah, saya waktu beli itu saya tanya tetangga-tetangga tanah itu, karena biasanya kan suka problem di perbatasan kan. Ini batasnya mana gitu. Nah, ya akhirnya apa? Disepakati ini batasnya. Sehingga kan kalau dijual nanti ke orang nanti repot. Jadi akhirnya apa? Saling mengklaim dan lain sebagainya. Ini adalah kaitan dengan bertetangga. Sehingga apa? Hubungan harmonis tetap terjaga. Kemudian juga nanti kalau ada orang masuk belum tentu sebaik yang pertama. Sehingga apa? Ini untuk menjaga itu, memberi kesempatan kepada tetangga untuk memperluas rumahnya, propertinya. Ya kalau dia punya rezeki kan diperluas. Dan menghormati hak-hak yang sudah ada. Ini adalah konteks kaitan dengan bab bertetangga ini. Tapi rahmat Allah Subhanahu wa taala, itu adalah 4 etika yang disampaikan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazair. Nah, di penutup Syekh Abu Bakar Al-Jazair sebelum beliau menutup tentang bab ini, maka beliau menutup dengan 2 hal penting kata beliau. Ada 2 manfaat yang kita dapatkan dari etika bertetangga ini. Ini kata beliau. Jadi ada 2 manfaat yang bisa kita dapatkan dari apa? Dari masalah yang kita bahas barusan. Jadi kata beliau, ada 2 hal yang bisa kita dapatkan dari apa yang sudah kita bahas barusan. Apa manfaatnya Bapak Ibu? Di sini disampaikan manfaat yang bisa kita dapatkan. 1, cerminan diri. Apa maksud cerminan diri? Seorang muslim mengenal dirinya baik atau tidak, itu sebenarnya bisa ditanyakan ke tetangga. Jadi, apakah orang ini baik atau tidak? Tanyakan kepada tetangga. Makanya Rasul ketika menanyakan seseorang apakah baik atau tidak, tanyakan ke tetangga. Kata Rasul, "Idza sami'ta jiranaka yaquluna qad ahsanta faqad ahsanta." Jika ada tetangga jika kalian mendengar tetangga mengatakan, "Oh, bapak ini mah baik, bapak ini mah baik," dan lain sebagainya, "ibu ini mah baik," maka sungguh kamu itu berarti menjadi orang yang baik. Memang kamu telah berbuat baik. Wa idza sami'tum yaqulun, tapi kalau tetangga mengatakan, "Qad asa'ta faqad asa'ta," kalau tetangga mengatakan kamu berbuat buruk, maka kamu memang berbuat buruk. Jadi tetangga itu adalah saksi paling dekat terhadap perilaku kita sehari-hari. Penilaian mereka mencerminkan kualitas akhlak kita yang sesungguhnya. Makanya Bapak Ibu, kalau ada yang meninggal dunia, sederhananya apa? Nggak usah. Kan kalau di kita ada yang disebut dengan ibro. Ibro itu kan pernyataan. Apakah jenazah ini baik? Jawabannya gimana, Pak? Baik. Ya kalau tahu, kalau nggak tahu. Tapi kan kalau orang baik, Pak, kalau dia bertetangga baik, pasti orang akan mengatakan dia orang baik. Yang namanya tetangga tadi saya sampaikan tidak mesti tetangga rumah. Tetangga kantor, kalau kita sama-sama kerja di satu kantor, berarti itu tetangga juga. Kalau kita punya lahan bisnis atau kita punya toko, berarti kita punya tetangga toko. Kalau kita orang baik, pasti tetangga akan mengatakan dia itu orang baik. Makanya Pak, ini menunjukkan apa? Kebaikan orang itu kadang terlihat dari apa? Dari kalau kita pilih, tanya kepada tetangga. Dia baik atau tidak, tanya saja kepada tetangga. Saya pernah naudzubillah min dzalik ya. Kita berlindung dari jangan sampai kita memiliki perilaku seperti ini. Saya pernah dengar itu di salah satu angkot. Ketika saya naik angkot, supir angkot ngobrol sama temennya kayaknya. Terus menceritakan orang yang meninggal dunia. Apa coba kata dia? Alhamdulillah saya eta maut. Alhamdulillah dia sudah tidak ada sekarang. Kenapa? Berarti kan selama ini tetangganya merasa tertangguh dengan orang tersebut. Jangan sampai Pak, kita ini ketika meninggal dunia tetangga itu bukan bersedih tapi bersuka cita. Alhamdulillah orang yang jahat kurang 1. Ya kan? Itu tetangga, Pak. Makanya tetangga itu cerminan diri. Maka berbuat baiklah kepada tetangga, bukan karena pingin dipuji, tapi memang karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Pak, kesabaran menghadapi tetangga yang buruk.
Ini poin kedua yang disampaikan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazair. Jika diuji dengan tetangga yang berperilaku buruk, bersabarlah. Seorang laki-laki pernah mengadu kepada Rasul tentang tetangganya yang menyakiti. Rasul berkata, bersabarlah. Setelah beberapa kali Rasul bersabda, buanglah barangmu di jalan. Maksud, kenapa Pak buang barang di jalan? Jadi buanglah barang di jalan. Ketika orang bertanya dan mengetahui perlakuan buruk tetangga, mereka mencela tetangga tersebut. Akhirnya tetangga itu datang meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Hikmahnya apa Pak? Kesabaran akan membawa kebaikan dan bisa mengubah hati orang yang berbuat jahat. Jadi sabar. Tapi kalau sudah habis kesabaran, kata Rasul, buang barangmu di jalan. Kan kalau buang di jalan kan orang akan nanya, kenapa kamu buang barang-barang di jalan? Iya, tetangga saya jahat. Kan akhirnya apa? Orang mendatangi tetangga tersebut dan terkenalah tetangga tersebut. Tujuannya bukan untuk menyebarkan aib, tapi apa? Supaya ada efek jera untuk orang tersebut. Ya mungkin kalau sekarang bisa dilaporkan Pak ke otoritas yang berwenang, supaya dia juga punya aware kaitan dengan bab ini. Hikmahnya apa Pak? Hikmahnya adalah tadi kesabaran itu akan mendatangkan hal itu. Makanya ini adalah dua poin yang disampaikan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazair sebagai penutup kaitan dengan bab bertetangga ini. Tapi sebagai kesimpulan yang kita sampaikan di hari ini, ada bertetangga adalah bagian fundamental dari ajaran Islam yang tidak boleh diabaikan, Jadi ini kesimpulannya. Jadi ini adalah hal fundamental dalam ajaran Islam. Keimanan seseorang diukur dari bagaimana ia memperlakukan tetangga dalam kehidupan sehari-hari. Di antara indikator keimanan seseorang, tolak ukurnya apa? Bertetangga. Sehingga di sini Syekh Abu Bakar Al-Jazair menyebutkan ada 4 etika. 1, jangan menyakiti tetangga. Jaga ucapan perbuatan agar tidak mengganggu tetangga. Yang kedua, berbuat baiklah kepada tetangga. Tunjukkan kepedulian melalui bantuan dan perhatian yang tulus. Yang ketiga, muliakan tetangga dengan memberikan hadiah dan berbagi rezeki meskipun sesuatu yang sederhana. Dan yang terakhir adalah hormati tetangga dengan menjaga hak-hak tetangga dalam segala urusan, termasuk urusan properti dan urusan transaksi bisnis. Itu adalah ya, hargai hak tetangga apapun, termasuk tadi hal-hal teknis kaitan dengan properti dan urusan bisnis. Mari kita sama-sama memperbaiki hubungan dengan tetangga kita, karena kebaikan kepada tetangga adalah investasi untuk kehidupan dunia dan akhirat. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, sehingga kita menjadi tetangga yang baik dan tetangga yang dicintai, sehingga kita menjadi orang yang baik dan baik di mata tetangga. Tentu yang paling penting adalah baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekira itu saja Bapak Ibu yang bisa sampaikan di hari ini. Ini saya ambil dari kitab Minhajul Muslim, ya. Jadi cuman sengaja saya buat biar lebih mudah untuk dipahaminya, dibuat dalam bentuk PowerPoint. Insya Allah nanti saya kirimkan, ya. Kalau Bapak Ibu ingin baca detail apa yang disampaikan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazair, itu beliau sampaikan di bab adab bertetangga. Demikian yang bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat apa yang sampaikan di malam hari ini. Sebelum saya akhiri, barangkali kalau ada hal-hal yang mau didiskusikan dari Bapak Ibu semuanya, mangga, falyatafadhal masykuran. Ini ada 2 pertanyaan menarik, ya. Kaitan dengan pertama adalah ini bagaimana kalau ada pohon tetangga yang masuk ke pekarangan kita, gitu ya, atau pohon kita masuk ke pekarangan tetangga. Ini sebenarnya pernah terjadi di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada tetangga yang mengadukan Pak tentang pohonnya yang ngarono, ya curang Sunda begitunya. Maka yang pertama adalah tentu kita ngobrol dulu dengan pemiliknya. Apa yang dilakukan ngobrol dengan pemiliknya? Maksudnya adalah ngobrol dengan pemiliknya ini adalah itu sebenarnya tujuannya apa? Supaya pohon itu tidak mengganggu rumah kita. Nah, suruh dia untuk memotongnya. Ya, itu pertama, suruh dia untuk memotongnya. Kalau seandainya dia tidak mau memotong, dia nggak mau, saya nggak mau memotongnya. Ya udah, kita aja yang nggak usah dipotong. Kalau gitu sama kita dipiteskan, macam orang Sunda punya. Jadi ke rumah dia kan gitu ya pohonnya. Kalau ternyata nggak bisa digitukan, maka apa? Dipotong oleh kita, dan itu tidak perlu kita menggantinya. Itu ya. Jadi itu adalah kaitan dengan bab ini adalah kalau kita berbicara. Makanya apa? Maka pemilik pohon itu harus menebang pohon tersebut.
yang menjulur ke tempat tetangganya tersebut. Kalau dia tidak mau, maka tetangga itu boleh menebangnya, tapi menebang yang pohon yang ke kitanya aja gitu. Tapi kemudian setelah itu apa? Setelah itu kalau dia tetap nggak boleh, nggak bisa, dan itu tetap kita tidak perlu meminta kita tidak perlu mengganti kepada tetangga tersebut. Ini Bu, konteks kaitan dengan bab pohonnya tersebut. Itu pernah terjadi di zaman Rasulullah. Kalau berbuah. Nah, sekarang berikutnya, terus bagaimana dengan buahnya? Gitu kan? Ini kan berikutnya apa? Ini berikutnya adalah bagaimana dengan buah yang ke tempat kita gitu ya. Contohnya ini tetangga punya mangganya ke tempat kita. Maka para ulama kita mengatakan buah itu hukumnya bukan berada di pengarangan kita, akarnya ada di mana. Gitu ya. Jadi kalau ada tetangga punya mangga, terus si dahannya itu sebagian ke rumah kita gitu Bu ya. Jadi sebagian ke rumah kita, ke pekarangan kita, maka itu tetap punya tetangga buahnya. Kalau jatuh gimana? Ya tetap itu punya tetangga. Kalau jatuhnya ke jalan, tetap punya tetangga. Jadi nggak boleh kita kan supaya dulu lagi kecil tuh gini, yuk orang muru jatuhan buah gitu, mangga gitu. Itu nggak boleh Pak. Karena ada pemiliknya gitu. Oh cuma lukotoh barang temuan. Yang disebut dengan barang temuan, nanti ada pembahasan fikih. Barang temuan itu adalah ketika kita menemukan barang, pemiliknya nggak tahu, itu namanya barang temuan. Kalau ada mangga jatuh, kira-kira itu barang temuan bukan? Kalau tahu pemiliknya. Ya kalau pemiliknya tahu kan pasti orang pohonnya ini kok. Kecuali mungkin ibu menemukan mangga di sungai. Itu kan nggak tahu pemiliknya yang mana kan? Nah, tapi kalau ini mah pohon mangganya jelas, itu pohon mangganya di atas jatuh ke bawah, maka itu tetap pemiliknya ada milik tetangga. Makanya tadi Bu, nah ini ujungnya apa? Karena kita bertetangga, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan dalam bab ini adalah tentu harus diobrolkan. Artinya diobrolkan, kalau ada pohonnya ke tempat kita, ya sampaikan, Bu itu gimana gitu pohonnya kok ke tempat kita, tolonglah ditebang gitu kan? Atau mungkin udahlah saya ikhlas aja dengan tetangga itu, nggak apa-apa. Toh kita kebagian daunnya, insya Allah jadi pahala gitunya. Kan pagi-pagi nyapu daun, pas giliran panen nggak dikasih gitu. Ya nggak boleh begitu lah. Jadi gini, kalau ada tetangga seperti itu, ya mangga ibu mau dipotong atau enggak, itu terserah kita. Tapi kalau kita sebagai pemilik pohon, nah beda Pak. Kita datang ke tetangga, Pak punten, ya nggak ganggu tuh gitu. Oh iya mengganggu, ya udah kalau mau mengganggu izin saya potong. Terus kalau nggak ini disampaikan, Pak ini mengganggu nggak? Terus kalau ada mangganya mah manggawen kadia mah tahu bapak gitu. Nah itu kan kalau begitu apa? Dua tetangga itu enak Bu. Saya sebagai tetangga tidak mau menyakiti orang, kan saya tidak mau mengganggu orang lain, sehingga kita datang. Tetangga yang tadi mungkin dengan pohonnya menjulur itu, dia pun tidak merasa terganggu, sehingga dua-duanya terjalin komunikasi. Nah yang sering terjadi itu, yang satu ke kanan, satu ke kiri, ya udah itu mah tidak akan pernah bertemu kaitan dengan bab ini. Itu Bu ya, yang pertama. Yang kedua, mungkin di Timur Tengah kalau ada yang meninggal, alhamdulillah baru innalillahi. Nah, mungkin alhamdulillah itu bukan bersyukur atas meninggalnya itu macam seneng saya meninggal dia, bukan itu mungkin ya. Tapi kan gini, alhamdulillah itu ada dua. Satu, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah, dengan kenikmatan Engkau ya Allah sempurnalah berbagai kebaikan. Berarti kan dia mendapatkan kebaikan, maka alhamdulillah. Tapi kalau mendapatkan ujian, tetap alhamdulillahi ala kulli hal. Mungkin lebih ke situ alhamdulillahnya. Alhamdulillah artinya apa? Orang ini sudah menyelesaikan tugasnya di dunia. Bukan alhamdulillah mensyukuri wafatnya dia, enggak. Mungkin dia orang baik sehingga dia sudah menyelesaikan tugas-tugasnya. Tinggal innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya akan dari Allah akan kembali kepada Allah. Nah, termasuk Pak. Jadi alhamdulillahnya beda mungkin ya. Alhamdulillah senang dia meninggal karena dia orang jahat sudah nggak ada, itu kan beda ya, mungkin nanti ekspresinya berbeda. Nah yang kedua mungkin tentang innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Bapak Ibu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu tidak mesti kepada muslim. Non muslim pun kalau meninggal dunia boleh kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi jangan dilanjutkan Allahumma gfir lahu. Jadi kalau kepada non muslim jangan Allahumma gfir lahu. Jadi kalau innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu boleh.
Karena kan semuanya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Ya semuanya mau muslim non muslim pun adalah tetap diperbolehkan. Itu mungkin Bu ya kaitan dengan pertanyaan. Barakallahu fikum. Taib ya, kalau tidak ada pertanyaan, ini menguatkan perkataan Ibu tadi ya, ada ungkapan seorang ulama, walau intasyarat aghsanu syajaratin au uruqiha ila hawa'i milkil jar. Jika ada pohon atau akar menjalar ke tanah tetangga, maka apa? Maka pemiliknya dipaksa untuk memindahkannya. Jika ia enggan melakukan, maka tetangganya pemilik tanah tersebut yang merasa terganggu boleh memindahkannya, kemudian memotongnya walaupun tanpa seizin hakim. Sebagaimana penjelasan di dalam kitab Tuhfatul Tuhfah, seperti disebutkan oleh Imam Abdurrahman di dalam kitab Bughyah. Ini menunjukkan artinya apa? Tadi Bu, untuk menguatkan, jadi karena yang pertama adalah tadi memang pernah terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi rahmat Allah Subhanahu wa taala, demikian mungkin yang bisa sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan apa yang sampaikan bermanfaat ya. Dan insya Allah nanti kita akan bertemu kembali di pertemuan yang akan datang. Ini kesimpulan tadi tentang bertetangga Pak ya. Ini hal yang sangat fundamental kaitan dengan bertetangga ini. Tetangga itu muslim non muslim tetap punya hak. Ini ada 4 hak bertetangga. Ini tidak melihat muslim atau non muslimnya Pak. Ini adalah tetangga, walaupun mungkin nanti ada hak-hak yang berbeda. Muslim kalau muslim 2 hak, kalau non muslim 1 hak, kalau saudara muslim 3 hak, itu aja mungkin yang membedakan. Nah, dan ternyata tetangga itu adalah nanti menjadi cerminan diri kita dan investasi akhirat dan investasi dunia yang bisa kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah materi ini Bapak Ibu nanti akan saya kirimkan ke DKM. Mudah-mudahan nanti bisa dibaca mungkin oleh Bapak Ibu semuanya nanti di rumah masing-masing gitu ya. Kalau mau membaca bukunya langsung bisa di buku Minhajul Muslim. Kalau mau PDF-nya juga Minhajul Muslim terjemah bahasa Indonesia, cari aja Minhajul Muslim PDF gitu ya, ada dalam berbentuk PDF dan lain sebagainya. Cuman saya buatkan ini biar mungkin memudahkan untuk Bapak Ibu semuanya nanti membacanya, karena kalau baca buku kadang orang baca panjang gitu ya. Kalau ini mungkin kan poin-poin lebih memudahkan mungkin untuk Bapak Ibu memahami nanti di rumah. Demikian yang disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat kajian kita di malam hari ini. Kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.